selalu merindukan Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam acara Morning Worship. Nah Bapak Ibu, kita ada di dalam hari-hari di mana kita akan merayakan Hari Pantekosta atau hari turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri, tetapi Ia menjanjikan Roh Kudus untuk menggantikan keberadaannya di dunia ini. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang sangat penting untuk bisa tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, kenapa Roh Kudus itu penting? Kita akan melihat 3 hal mengapa Roh Kudus penting untuk kita miliki di dalam dunia ini, ya. Yang pertama, karena Roh Kudus itu adalah roh penghibur dan roh penolong.
Dia adalah penghibur dan penolong, atau yang kita kenal dengan istilah Parakletos. Ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita dan akan diam di antara kita. Dia akan menyertai dan akan tinggal di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu bukan menyertai di luar kita, tetapi ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ya, Dia akan memimpin kita kepada kebenaran. Kita akan dipimpin menuju kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Dan bahkan karena Dia adalah penghibur, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan damai sejahtera. Tidak ada lagi kegelisahan, ketakutan, kekosongan di dalam diri kita, tapi kita menikmati kepuasan, menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, mengapa Roh Kudus itu penting? Karena di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan segala yang telah dikatakan Tuhan kepada kita. Ya, jadi Roh Kudus ini Dialah yang akan mengingatkan kita akan semua firman-firman yang telah kita dengar atau yang telah kita baca selama ini. Ketika kita membutuhkan firman di saat-saat yang kelam dalam kehidupan kita, di saat-saat yang terburuk dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan, menghidupkan firman menjadi rema dalam kehidupan kita. Dia yang akan mengajar kita akan firman Tuhan. Kita akan menikmati rahasia-rahasia itu dibukakan, rahasia firman dibukakan. Itulah fungsi Roh Kudus. Bagaimana agar kita bisa menghidupi firman Tuhan? Itulah fungsi Roh Kudus. Ya, bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ya, dikatakan bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar mengingatkan dan mengajar, tapi Dia yang menginsafkan kita akan dosa. Ya. Kita mungkin bisa, kalau tanpa Roh Kudus ya, kita mungkin bisa tahu apa yang kita lakukan salah dan sebagainya ya, itu dosa. Tapi kita mungkin susah untuk bertobat. Bukankah ada banyak orang yang seperti itu? Ya. Dia misalnya tahu bahwa berjudi itu salah, tahu. Tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya dari judi. Ya. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu bukan hanya mengingatkan, menegur kita, tapi Dia yang akan membantu kita untuk insaf, untuk bertobat, untuk berubah. Ya. Jadi dengan demikian hidup kita ini makin lama akan makin sempurna. Hidup kita ini makin lama makin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah mengapa Roh Kudus sangat penting. Ya. Dan yang ketiga, mengapa Roh Kudus itu penting ya? Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Yang ketiga, mengapa Roh Kudus itu penting? Sebab Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Ya, kita mungkin mengalami kesulitan, Tuhan, bagaimana cara saya untuk bersaksi? Bagaimana cara saya untuk bisa menjadi terang? Bagaimana saya supaya bisa menjadi berkat? Disitulah fungsi Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian untuk bersaksi. Roh Kudus yang akan mempertajam kepekaan kita untuk kita tahu kapan waktu yang tepat untuk bersaksi. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat apa yang harus kita katakan ketika kita akan bersaksi. Ya. Jadi Roh Kudus itu sangat penting baik dalam kehidupan kita untuk mengubah, menyempurnakan, memulihkan kehidupan kita, dan juga untuk kita bisa berbuah keluar, untuk kita bisa menjadi berkat untuk dunia ini. Roh Kudus sangat penting. Karena itu saya mengajak kita semua untuk pada hari-hari ini kita sama-sama mempersiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang rindu, dan dengan segala ketekunan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, bertekun
mencari Roh Kudus. Kita minta kepada Tuhan untuk kita boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus, untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, jadi mari kita sama-sama pada hari-hari ini kita boleh mencari Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Sebab di dalam Roh Kudus kita akan menikmati berkat-berkat yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan, kami menyatakan kepada Engkau Tuhan, bahwa kami memerlukan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh makin mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.